Oke, jadi di video ini gue pengen ngebahas beberapa jam tangan yang gue nyesel beli. Jadi dari beberapa jam tangan yang udah pernah gue bahas, pastinya ada lah jam tangan yang gue nyesel beli gitu. Dan gak sempet gue bahas karena memang gue gak suka gitu dengan jamnya. Nah, ini relatif banget ya karena gak semua orang juga pasti sependapat dengan gue dengan jam tangannya. Dan sebenarnya jam tangan yang gue nyesel beli ini ada juga yang keren gitu. Tapi nggak sesuai aja sama gue dan nggak pernah gue pakai, atau bahkan paling pakai cuma sekali dan sejauh itu cuma gue taruh doang di meja. Nah, ini ada beberapa jam tangan. Gue ada sekitar 5 jam tangan yang ada di hadapan gue, dan mereka semua ini jam tangannya udah tanpa strap karena laknya spring barnya gue ambilin buat jam tangan yang lain. Jadi kita mulai ya dari yang pertama nih. Nah, jam tangan yang pertama ini adalah jam tangan Casio A100W. A100W kalau nggak salah namanya. Iya, A100WE. Ini adalah jam tangan Casio sempat booming kalau nggak salah tahun 2022 ya kayaknya, pas keluar. Dan gue pas keluar pun naksir banget sama jam tangan ini karena jam tangan ini warnanya eye catching banget ya. Dia silver gini, terus ada permainan warnanya tuh bisa dilihat ya. Nah, awalnya pas gue beli jam tangan ini tuh gue suka sama jam tangan ini. Suka karena menurut gue menarik banget. Tapi yang bikin gue nyesel adalah jam tangan ini tuh gampang banget micro scratch. Bahkan nggak cuma micro scratch, scratch yang dalam pun gampang banget. Plus dia gampang banget kena bercak tangan. Jadi itu yang sebenarnya bikin gue nggak pernah pakai jam tangan ini lagi sejak gue beli. Karena itu tuh, jadi kelihatannya kayak butak gitu dan banyak baretan. Maka dari itu gue udah jarang banget, udah bukan jarang malah, nggak pernah lagi pakai jam tangan ini karena gampang banget baret. Padahal beli jam tangan ini sekitar 470.000 kalau nggak salah. Jadi dengan uang segitu gue nyesel banget harus bisa beli jam tangan yang lain gitu. Lagi pula gue beli jam tangan waktu itu nggak gitu mikir-mikir dulu ya, gue lagi latah, pikiran deket toko jam tangan, akhirnya gue beli. Tapi ya sudah lewat. Mungkin buat orang lain orang demen ya, tapi gue sih sebenarnya juga demen ya, cuman karena micro scratch dan hal-hal ini doang sih gue nggak suka. Padahal ukurannya menurut gue udah oke banget. Sayangnya dia gampang baret dan gampang bercak tangan gini loh. Makanya itu gue nggak pernah pakai. Nah, jam tangan berikutnya ini adalah jam tangan Casio lagi. Nih kalian bisa lihat nih jam tangan Casio yang canggih nih. Ini step tracker, kalau nggak salah kodenya apa nih? WS 2100. Nah, ini juga jam tangan yang gue beli sebenarnya karena gue lagi apa ya istilahnya? Lagi latah aja sih. Jadi waktu itu gue lagi di Surabaya dan gue nggak pegang jam tangan digital pada saat itu. Akhirnya gue mampir dari Surabaya, gue pergi ke Mojokerto, dan dari sana gue mampir ke store Mahwatch di sana ya, dan gue beli jam tangan ini. Harganya kok salah cukup pricey setahu gue sih buat sebuah Casio ya, karena dia canggih ya. 500 mungkin atau lebih sampai 700 kayak, atau 600an, nggak tahu deh, gue lupa. 400 mungkin ya. Pokoknya cukup pricey buat sebuah Casio general ya, karena dari fitur step trackernya. Dan sayangnya jam tangan ini tuh ukurannya gede banget ya, makanya gue nggak bisa pakai. Karena itu juga fitur step tracker ini juga menurut gue nggak gitu akurat ya kalau dibandingin sama kayak smartwatch ya. Jadi gue udah punya smartwatch, maksudnya buat apa gue pakai jam tangan ini lagi yang fitur step tracker pun nggak akurat gitu. Akhirnya ya nggak pernah gue pakai. Padahal sebenarnya ini jam keren tuh kalau gue bilang sih ya. Ada stopwatch ini bisa macam-macam, pokoknya ini teknologi cukup canggih kalau gue bilang. Kecuali step tracker aja yang kurang akurat, tapi sebenarnya nggak masalah. Cuma masalah utamanya pada ukurannya sih, ukurannya gede, jadi nggak pernah gue pakai. Sayang banget, beli karena latah dan akhirnya nyesel sendiri. Oke, nah ini jam tangan berikutnya. Ini jam tangan affordable banget nih sebenarnya. Ini jam tangan Lorus digital ya. Sebenarnya nggak mahal sih, cuman gue beli waktu itu karena juga lagi iseng aja ya, pikir nge-spend 180.000 kalau seharga tuh 200an deh kayaknya sih. Karena iseng aja akhirnya gue nge-spend duit segitu untuk beli jam tangan ini yang pada akhirnya nggak pernah gue pakai sama sekali. Di jam tangan ini nggak pernah gue pakai sama sekali karena dia itu strapnya itu kayak strap G-Shock gitu ya, jadi melengkung gitu loh. Jadi kalau dipakai di tangan gue ini tuh udah kegedean gitu. Sebenarnya jam tangan ini pun udah kegedean, dan dengan strap melengkungnya itu dia nggak, malah justru bikin tambah nggak nyaman lagi karena nggak pas sama lingkar tangan gue ya. Nah, karena itu nggak pernah gue pakai sama sekali. Padahal sebenarnya secara harga ya, ini jam tangan digitalnya keren ya gue bilang sih. Bar timer macam-macam, ada float time. Jadi ya oke lah sebenarnya jam tangannya, apalagi mereka Lorus ya, anak brandnya Seiko. Cuman sayang banget ukurannya nggak pas di gua. Jadi ya nyesel belinya sih. Gue cuman
padahal cuma iseng-iseng doang, cuman nyesel aja gitu. Duit segitu harus bisa gue pakai buat beli Casio F91W dan pasti puas. Nah ini jam tangan berikutnya, jam tangan affordable lagi, ini jam tangan Q&Q. Nah ini Q&Q sebenarnya pas pertama kali gue beli gue cukup surprise dan suka ya. Pas video unboxing itu gue pernah tunjukin ya, dia lampunya itu kayak lampu-lampu G-Shock gitu loh, jadi yang electroluminescence gitu loh belakangnya. Cuman dari segala fitur dia yang lebih ya, ada macam-macam kayak data bank gitu ada, dia itu modelnya kayak entah kenapa gue nggak suka aja gitu begitu gue pakai. Gue nggak suka gitu begitu pakai. Keren sih, cuman entah kenapa begitu dipakai di tangan sebenarnya kayak gimana ya. Kalau dipegang ini sih mungkin sebenarnya oke gitu ya, tapi begitu dipakai di tangan terus gue liat di kaca ya, gue nggak gitu suka gitu sama jam tangannya. Plus dia material plastiknya ini di bagian belakang, kalian lihat nih, bagian-bagian plastik sini yang menurut gue kayak berkesan terlalu cheapy banget sih. Jadi ya gue gak gitu demen sama jam tangan ini. Padahal sebenarnya fiturnya oke sih, cuman gue nggak suka ya pakainya. Jadi nggak pernah gue pakai lagi gitu. Sempet sih berapa kali gue pakai, gue kasih kesempatan, tapi berapa kali gue pakai begitu gue liat di tangan gue nggak suka aja gitu. Kalau dipegang sebenarnya oke aja sih, jam tangannya cakep ya, digitalnya oke lah. Tapi begitu dipakai di tangan gue nggak suka aja gitu. Jadi ya nggak pernah gue pakai. Dan harganya kosnya 200 ribuan ya jam tangan ya. Ya agak nyesel ya, harusnya gue bisa beli Q&Q lain sih sebenarnya. Nah ini jam tangan berikutnya, ini jam tangan yang mungkin gue paling nyesel kali belinya ya. Ini jam tangan Casio MCW 100H. Jam tangan ini sebenarnya kalau lihat dari gambar ya ini keren banget, dan lihat langsung sebenarnya juga keren gitu. Ini gue beli di jamtangan.com yang di Plaza Atrium. Gue nyesel beli jam tangan ini karena ukuran jam tangan ini gede banget. Jadi begitu dipakai di tangan tuh nggak pas sama sekali sama gue. Mungkin kelihatan sebenarnya oke ya, cuman gue nggak nyaman pakainya. Jadi nggak pernah gue pakai, kayak cuman sekali dua kali doang sih. Setelah itu sudah kayak berapa bulan nih nggak pernah gue pakai sama sekali. Jam tangan gede banget, gue beli juga karena latah waktu itu lagi lewatin Plaza Atrium, pikiran mampir, lihat barang, dan sebenarnya nggak ada barang yang benar-benar menarik banget ya menurut gue ya. Karena gue juga nyari yang pas pastinya sama tangan gue. Tapi gue liat jam tangan ini dan kayak latah gitu, pengen beli, akhirnya gue beli. Gue beli dengan harga 700 ribuan buat sebuah Casio General kayak gini nih, chronograph ya. Ya menurut gue buat sebuah Casio General tuh harga yang cukup mahal ya. Bisa beli 700 ribu, sebenarnya bisa beli kayak Timex sih sebenarnya sih. Tapi lupakan, gue beli ini pada akhirnya 700 ribuan. Dan setelah itu kayak gue cuma pakai satu kali atau dua kali pakai, dan setelah itu udah gue lepas strapnya buat gue pakai di jam lain, spring bar, dan ya akhirnya cuman di rak doang atau di drawer, dah diem doang gitu aja. Terus secara fitur jam tangan menurut gue cukup komplit, ada chronografnya ya kan. Tuh kalian bisa lihat di jarum bawahnya digerak, ada chronografnya. Keker sih kelihatan jam tangannya, keren juga sebenarnya. Cuman sayang banget ukurannya itu, gue nggak mikir tuh, main beli aja. Pada akhirnya nyesel, 700 ribu bisa dipakai buat yang lain, padahal bisa beli G-Shock malahan yang DW9052 ya. Walaupun gue udah punya, tapi dengan beli jam tangan ini yang akhirnya gak kepake, itu akhirnya nyesel banget gitu. Sayang banget sih gue bilang sih. Dia itulah beberapa jam tangan yang gue nyesel beli. Inti dari video ini pelajarannya adalah jangan latah beli sih kalau gue bilang sih. Kalau kalian belum yakin untuk beli, belum tahu ukurannya pas atau enggak, jangan beli kalau gue bilang. Atau ntar nyesel ya, apalagi kalau menurut kalian duitnya segitu gede banget ya jangan beli kalau gue bilang. Lebih baik kalian mikirin dalam-dalam dulu, coba-coba main-main ke toko untuk coba-coba gitu ya kan. Atau bahkan ya ada orang yang punya, kalian pinjem boleh lah gitu ya kan. Intinya jangan latah terus. Ya kalau emang bukan yang kalian suka jangan belilah, daripada ntar kalian nyeselnya lebih parah daripada kalian pengennya gitu. Jadi ya itu aja video cerita gue tentang jam tangan yang gue nyesel beli. Kita bertemu lagi di cerita jam tangan yang lainnya.